untuk pengalaman organisasi pada tahun 2021 sampai dengan 2024, beliau di organisasi PDIB Jawa Barat menjabat sebagai Wakil Ketua 1. Jadi tidak asing ya sebenarnya ya bagi ibu-ibu bidan mungkin dengan Bu Dr. Yanti ini. Selain itu juga beliau juga menjadi asesor di beberapa seperti di Lampetekes, kemudian di BNSP dan di BAN PT juga. Kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan ilmiah sebagai pemateri maupun kegiatan-kegiatan pelatihan lainnya yang memang banyak sekali. Pengalaman-pengalaman beliau ini luar biasa sekali. Dan pada sore hari ini kita akan menyimak materi dari beliau untuk temanya yaitu pemanfaatan herbal dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Dr. Yanti untuk memberikan materinya. Kurang lebih 30 menit cukup ya Bu ya? 30 menit, oke. Oke, Baik. baik Ibu. Monggo. Baik, terima kasih Bu Siti atas kesempatannya. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu semuanya, senang bertemu ibu-ibu. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Stikes Cirebon dan Sivitas Akademikanya. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Ketua Stikes, Ketua Prodi, dan semua jajaran di Stikes Cirebon ya. Jadi kalau untuk Cirebon sebetulnya saya tidak asing Ibu. Saya itu lulusan D3 kebidanannya di Cirebon begitu ya. Di KS Tubun Bu, 3 tahun begitu ya saya di sana. Jadi kalau untuk Cirebon itu rumah ke berapa ya? Rumah ketiga ya setelah Sumedang karena saya SPK-nya di Sumedang begitu Bu ya. Nah, jadi alhamdulillah sekarang bersilaturahmi dengan ibu-ibu. Apalagi ini semuanya itu ya ekstensi ya Ibu sarjana ekstensi ya Bu Siti ya. Ada dari reguler Bu. Oh, ada Reguler reguler dari S1 juga. kebidanan, dari D3 kebidanan juga. Oh, siap-siap. Ya, jadi ini untuk mahasiswa D3 Kebidanan, S1 Kebidanan, baik yang reguler maupun yang ekstensi ya. Betul. Ya, sebetulnya saya agak jarang bersilaturahmi ke Cirebon nih ya. Jadi alhamdulillah bertemu dengan para anggota bidan. Kalau untuk ibu-ibu semua yang sudah menjadi anggota bidan begitu ya. Selamat bertemu. Biasanya kalau Ibu Bidan kalau bertemu itu yel-yelnya ditambah Bu Siti. Kalau tadi kan Stikes Cirebon Jaya 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 gitu ya. Kalau Bidan karena sekarang udah jam 3 ini kayaknya kita perlu yel dulu sedikit aja ya Bu ya biar semangat ya. Ya Bidan di kita di organisasi mah seperti biasa ya. Satu kata untuk Bidan. Buka Bu. Dahsyat. Dua kata untuk Bidan. Luar biasa. 3 kata untuk Bidan. Pasti bisa. Jadilah 4 kata untuk Bidan. Kepercayaan ibu dan bayi. Oke, nah itu untuk para mahasiswa bidan reguler begitu ya. Nah itu kita kalau ketemu ibu bidan kalau tidak ada yel tidak mantap begitu ya. Karena itulah bidan kompak sekali ya. Baik, ibu-ibu semuanya, para rekan-rekan semua, izinkan saya berbagi begitu ya Bu ya, berbagi informasi atau ilmu terkait dengan herbal begitu ya ibu-ibu ya, sebagai salah satu dari aplikasi kekhasan keunggulan dari Stikes Cirebon mungkin ya Ibu ya untuk terapi komplementer ya. Tadi sudah dibahas tuh banyak ya. Ada hipno mungkin begitu ya yang tadi disampaikan Ibu Rifa ya. Kemudian tadi terkait dengan tadi kesehatan mental begitu yang memang itu adalah salah satu yang menjadi salah satu eh, masalah yang dihadapi oleh kita semuanya begitu ya. Nah, saya hanya sebagian gitu ya melengkapi dari topik-topik yang mungkin sudah ibu-ibu juga dapatkan. Salah satunya ini adalah tentang herbal Ibu ya. Jadi
terkait dengan herbal ini. Mohon maaf. Ya, baik. Dari terkait dengan pemanfaatan herbal ini, kemarin dari Stikes ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana sih pemanfaatan herbal dalam pelayanan kesehatan reproduksi, begitu ya Ibu-ibu ya. Oke, Ibu-ibu, sebagai pendahuluan ini, ya. Jadi seperti yang kita tahu ya Ibu, asuhan kebidanan gitu ya, atau pelayanan kebidanan yang kita berikan saat ini sesuai dengan falsafah dari ICM begitu ya Ibu ya, itu adalah memberikan pelayanan kebidanan secara holistik begitu ya Bu ya. Nah, secara holistik ini salah satunya adalah komplementer begitu. Nah, di dalam komplementer ini banyak sekali ibu-ibu bidang-bidang lainnya begitu ya. Yang salah satunya adalah tadi ada hipno ya, ada apa namanya? Herbal begitulah, kemudian ada masas mungkin ya, kemudian ada apa akupresur dan lainnya begitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapinya ibu-ibu ya. Jadi kalau dulu gitu ya Bu ya, saya dinas di Ibu Bidan siapa ya kalau di Cirebon, Bu Bidan Nanang Bu, Bu Bidan Cicih Bu ya kalau dulu ya. Itu Bu Bidan Cicih itu Bu, saya tingkat 2 itu 50 target itu sudah terpenuhi Ibu. Itu di Bidan Cicih Bu. Sebulan ya Bu, itu nggak tahu pagi apa siang saya ya. Karena tiap hari itu nerima pasien gitu ya. Wah itu bagus. Hebat sekali itu di Cirebon ya. Saya sampai apa namanya belum lagi ke mana ke Arjawinangun dan lain-lain ya. Oh, saya punya memori yang menyenangkan di sana begitu ya. Tapi kalau kita lihat Ibu tentang paradigma pelayanan kebidanan ya saat ini dan sebelumnya begitu ya. Ini sangat-sangat sekali mengalami pergeseran begitu ya. Jadi asuhan kebidanan yang kita berikan sekarang begitu ya Bu ya. Itu berkembang begitu ya. Karena apa? Karena asuhan kebidanan sekarang itu berkembang apa namanya mengkombinasikan ya pelayanan kebidanan konvensional dan non konvensional. Yang disebut dengan konvensional itu seperti apa Bu Yanti? Ya konvensional apa namanya yang seharusnya lah gitu ya, yang sesuai dengan apa namanya yang sesuai dengan kompetensi kita begitu ya. Yang non konvensional yang bagaimana? Itu yang komplement tambahannya begitu ya, yang pastinya pada saat kita memberikan asuhan kebidanan ini ibu-ibu ya dengan apa namanya dengan terapi komplementer gitu ya. Nah, itu tujuannya adalah memberikan pelayanan kesehatan secara holistik begitu. Nah, terapi komplementer ini adalah salah satu layanan komplement yang merupakan bagian dari asuhan kebidanan gitu ya, yang dapat membantu pasien secara fisik, mental, sosial dan spiritual ya, serta emosional. Jadi ibu-ibu apa namanya mungkin sekarang atau ibu-ibu dosennya sudah sering menyampaikan begitu ya Bu ya. Kalau kita menerima pasien begitu ya Bu ya, jangan hanya terima fisiknya saja, jangan hanya tanya fisiknya saja begitu kan ya Bu ya. Kita bisa apa melihat dari tadi dari holistiknya ya, dari biopsikososial spiritualnya begitu. Nah, terkait dengan jenis pelayanan kesehatan yang tadi saya sampaikan ya, yang sekarang itu mulai apa namanya di-blended begitu ya, dimasukkan ke dalam pelayanan kebidanan begitu. Ini kita masuk ke dalam tadi konvensional dan non konvensional ya. Di non konvensional ini kita ada apa pengobatan tradisional dan ada juga pengobatan non tradisional. Yang kita bahas hari ini adalah pengobatan tradisional ibu-ibu ya. Jadi pengobatan tradisional itu kita bagi menjadi 3 begitu ya. Ada empiris, ada komplementer, ada integrasi begitu. Nanti kita sama-sama lihat gitu Bu. Nah, di dalam pelayanan kesehatan tradisional empiris, ibu-ibu ya. Nah, ini biasanya pelayanan kesehatan ini adalah pelayanan kesehatan ya yang diberikan berdasarkan apa Bu? Resep turun temurun gitu ya Bu ya. Pengalaman yang lalu, pengalaman
yang didapat oleh kita, orang tua kita, nenek moyang kita, begitu ya. Itu yang disebut dengan pelayanan kesehatan tradisional empiris. Nah, pertanyaannya, Bu Yanti, apakah boleh gitu ya diberikan apa namanya pelayanan kesehatan tradisional empiris ini? Boleh, Ibu-ibu. Ya, karena memang ini diatur di dalam peraturan pemerintah begitu ya. Dan sekarang pun sebetulnya muncul pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ya. Jadi ada pengobatan tradisional, ada pengobatan non tradisional gitu. Nah, di dalam pelayanan kesehatan tradisional yang empiris ini, Ibu-ibu ya, ini dibagi menjadi 3. Ada keterampilan, ada ramuan, ada kombinasi ya. Kalau keterampilan itu semua yang melibatkan keterampilan fisik dengan menggunakan anggota gerak atau alat bantu itu keterampilan tradisional. Misalkan pijat urut begitu Bu ya, itu adalah pelayanan kesehatan tradisional ya. Pijat urut, masas itu masuknya ke sana. Tapi kalau untuk ramuan ini menggunakan obat atau ramuan tradisional ya. Kemudian ada juga yang mengkombinasikan keduanya ya, memadukan keterampilan dan juga memadukannya dengan ramuan ya. Nah, eh, Bu Yanti misalkan ya, kenapa sih dihubung-hubungkan dengan apa namanya obat tradisional begitu ya ibu-ibu ya? Jadi ibu-ibu untuk kehamilan, persalinan begitu ya atau kebidanan kita tahu begitu ya jamu itu kan apa namanya ada produk-produk yang tidak boleh diberikan begitu ya Bu ya pada masa kehamilan, pada masa persalinan. Jadi ibu-ibu pun dalam memberikan herbal misalkan ya nanti itu juga harus memperhatikan ya kaidah-kaidah tersebut ya. Jadi kita juga tidak apa namanya jangan jangan juga maksudnya karena oh saya sudah belajar herbal boleh kok begitu ya tanpa ibu apa cari dulu manfaatnya begitu ya tanpa ibu tahu dulu evidence base-nya misalkan ibu asal saja ya tidak begitu juga ya karena kita adalah tenaga kesehatan dan herbal di sini adalah komplement ibu ya sebagai pilihan begitu sebagai tambahan gitu ya jadi kalau pada kebidanan begitu kita kenal ada obat apa namanya konvensional, ada yang non konvensional. Kalau obat konvensional itu obat medis Bu, obat kimia begitu. Yang kita tahu kalau misalkan obat itu diminum terus-terusan oleh kita itu akan menjadi racun begitu ya. Nah, sedangkan ada pilihan lain yaitu herbal ya. Nah, herbal ini sebagai satu pilihan merupakan bahan obat yang apa yang sama kandungannya begitu ya tetapi mempunyai efek samping yang sedikit begitu. Ya, baik. Kita akan lihat dulu di ilmu pengobatan tradisional ramuan Indonesia, Bu. Ya, jadi bukan tanpa sebab gitu ya, Bu ya. Ada obat jamu atau obat tradisional karena memang ini sudah kita gunakan ya sebelumnya bertahun-tahun yang lalu begitu ya oleh nenek moyang kita begitu oleh orang tua kita ya. Nah, untuk pengobatan tradisional sendiri ini sudah apa namanya dikenal dan juga dimanfaatkan di Cina, India, Jepang, Thailand, Vietnam gitu ya Bu ya. Jadi kalau di Asia begitu pengobatan tradisional ini sangat sangat apa sudah sangat biasa begitu ya. Sudah sangat biasa begitu dilakukan dan diterapkan ya. Jadi memang apa ini berkembang di daerah Asia awalnya. Kemudian untuk obat tradisional di Indonesia sendiri, ini ya Bu, untuk jamu, nah ini sudah digunakan sejak abad ke-7 nih Bu. Ya, di sini eh, buktinya adalah pada relief Candi Borobudur, ya, yang menggambarkan jenis-jenis tanaman obat yang biasa digunakan masyarakat di kala itu. Ya. Kemudian juga ada pada lontar usada di Bali ya 78 Masehi ya dan naskah pengetahuan Serat Centini di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya pada tahun 1814. Ini juga tertulis juga tentang sistem pengobatan tradisional warisan turun temurun ya. Nih, kalau di Indonesia saudara saya itu ada yang apa namanya apa jurusan antropologi Bu
Ya, jadi dia itu tugasnya mengumpulkan naskah-naskah Sunda ya Bu ya. Nah, di dalam naskah-naskah Sunda ini Bu sama ada resep-resep pengobatan tradisional begitu ya yang diturunkan secara turun temurun gitu. Jadi terkait dengan sejarah ini memang sudah terkait dengan obat tradisional ini memang sudah dikonsumsi diterapkan oleh orang tua kita zaman dulu. Nah, Ibu terkait dengan obat tradisional begitu ya. Nah, ini yang kita sebut juga ramuan. Nah, ini dapat berasal dari macam-macam, Bu. Ada tanaman, ada hewan gitu ya. Ada mineral, ada juga sediaan sarian galenik atau campuran dari bahan-bahan yang lainnya ya. Nah, kemudian ya. Kemudian terkait dengan herbal ya. Nah, herbal itu kita kenal dengan tanaman obat, Ibu. Ya, tanaman obat. Jadi ini terkait dengan herbal definisinya adalah penggunaan tanaman, bagian tanaman, sediaan yang terbuat dari tanaman untuk pengobatan dan pencegahan penyakit ya. Di dalam tanaman obat itu ada senyawa aktif, Ibu, ya. Dan senyawa aktif itu dia sinergis begitu ya, Bu ya. Di dalam herbal itu yang mempunyai efek obat begitu. Ya. Nah, Ibu-ibu tentu tahu pada saat kita COVID kemarin 2 tahun 3 tahun yang lalu ya tahun 2020 tuh. Ya, Bu. Kita COVID waktu itu. Ya. Kemudian ibu-ibu menyadari tidak itu awal mula bukan kebangkitan herbal awal mula ya awal mula kebangkitan herbal karena apa? Karena kita semua tahu begitu kan ya pada saat itu imunitas yang penting begitu kan ya Bu ya. Nah untuk menguatkan Oke, dan untuk menguatkan imunitas tersebut, ibu-ibu, ya, nah maka dari itu, ibu-ibu itu kan waktu itu kebanyakan pasti berpikirnya, oh kalau saya makan obat terus-terusan, begitu ya, itu nanti gimana dong, gitu kan tadi jadi racun kita tahu, ya, kita makan obat vitamin aja terus-menerus, ya udahlah, kita cari bahan alam. Nah waktu itu, ya, waktu itu saya ngalamin tuh beli jahe merah aja berapa mahal gitu ya Bu ya, beli Benar. apa namanya jahe terus apa tuh wah macam-macam lah serai dan lain-lain begitu ya itu jadi mahal tuh obat-obatan itu karena apa karena sebetulnya memang herbal sendiri mempunyai efek yang sama dengan obat begitu ya Bu ya oke jadi di Indonesia ini Bu di Cina itu ada 12.000 tanaman obat Bu di India itu ada dua apa ya ada 12.000 ya banyak sebetulnya ya. Di dunia itu ada 750 tanaman. Di Indonesia itu lebih banyak lagi, Bu, ya. Tetapi memang belum diteliti, ya. Jadi Indonesia ini merupakan mega center keanekaragaman hayati terbesar di dunia, Ibu, berupa tumbuhan tropis dan biota laut, ya. Saat ini ada 30.000 tumbuhan tropis, ya, 7.000-nya berkhasiat obat. Nah, 90% tumbuhan obat yang ada di Asia itu semua ada di Indonesia. Jadi kita itu kaya sekali, ya. Cuma memang kelemahannya apa, kekurangannya apa? Itu kekurangannya apa? Ya belum 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 diteliti semua, Bu. Ya, belum diteliti semua. Jadi perlu diteliti, perlu dikembangkan dan juga perlu dimanfaatkan untuk peningkatan kesehatan dengan tetap menjaga kelestariannya ya. Nah, pemerintah ibu-ibu ya terkait ini mereka sudah melakukan penelitian ya dalam bidang herbal. Nah, nanti saya sampaikan apa saja yang sudah diteliti. Untuk obat bahan alam sendiri ini adalah bahan ramuan bahan atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasa jenik, mineral ya atau bahan lain dari sumber daya alam atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun-temurun atau sudah dibuktikan berkhasiat aman dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan atau ilmiah. Ya, itu bahan alam Ibu. Jadi ibu-ibu kalau mau menggunakan herbal ya itu sangat diperbolehkan. Ya. Di Indonesia, Ibu, obat tradisional itu dibagi 3. Ya, ibu-ibu justru sekarang mungkin ibu-ibu
juga kalau beli obat itu harus tahu ya ibu-ibu ya, ada obat herbal, ada obat konvensional. Nah, di dalam obat herbal itu ada kriterianya ibu-ibu ya. Ada yang disebut dengan jamu. Nah, jamu itu ada logonya ibu. Nah, ini logo jamu dengan tulisan jamu. Nah, jamu ini dia khasiatnya berdasarkan empiris, tradisional, dan turun-temurun. Jadi, dosis yang digunakan, dosis yang dibuat begitu ya, itu berdasarkan resep-resep tradisional, resep turun-temurun ya. Kemudian dalam jamu itu standarisasi kandungan kimianya belum dipersyaratkan ya. Jadi jamu itu betul-betul hanya herbal saja tanpa ada campuran lainnya. Ya, itu jamu. Kalau misalkan Ibu tolak angin Bu, itu tolak angin, maaf ya saya sebut merek. Tolak angin itu apa ya? Jamu atau apa? Eh, ya beda ya Bu ya. Nah, jadi ada tolak angin. Misalnya kalau jamu itu ini Bu, Ibu tahu ada obat untuk pelancar ASI? Nah, itu beberapanya banyaknya itu jamu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang obat herbal terstandar Ibu. Obat herbal terstandar ini adalah bahan bakunya itu dari herbal Ibu. Bahan bakunya itu herbal ya. Nah, tetapi khasiat dari obat herbal ini dia sudah uji ya farmakologi dan uji toksisitasnya pada hewan. Jadi sudah diuji, tapi diujinya pada hewan begitu ya. Nah, itu dinamakan obat herbal terstandar ya. Kemudian di dalam kemasannya itu sudah terstandarisasi begitu ya. Kandungannya, bahan baku penyusun formulanya itu sudah ada di situ ya. Nah, itu ini yang biasanya Ibu kenal itu maaf, tolak angin ya, antangin. Nah, itu termasuk ke dalam obat herbal terstandar. Ya, jadi itu sudah diuji Bu manfaatnya, itu berkhasiat begitu ya. Nah, ada juga satu lagi, ada fitofarmaka Ibu-ibu ya. Jadi tingkatannya itu nambah tinggi, nambah tinggi, nambah tinggi. Jamu obat herbal terstandar fitofarmaka. Kalau fitofarmaka ini Ibu, dia khasiatnya ini sudah berdasarkan uji farmakologi, sudah berdasarkan uji toksisitas pada hewan, serta sudah diuji klinis pada manusia, gitu ya. Nah ya, itu kalau kalau di kita itu ada imunal, imunal ya. Nah itu sudah fitofarmaka. Ini di dalam kemasannya ibu-ibu nanti bisa lihat. Ini masuk jamu, ini masuk obat herbal terstandar, atau ini masuk fitofarmaka ya. Bedanya tadi kalau jamu itu belum diteliti gitu ya. Jadi dia hanya berdasarkan resep-resep tradisional. Kalau obat herbal terstandar sudah diteliti ke hewan, tapi kalau obat fitofarmaka dia sudah diuji klinis kepada manusia. Ya. Baik, kemudian ada juga obat tradisional racikan sendiri ya, jamu yang dibuat segar, ada ramuan simplisia kering, ada ramuan obat luar ya. Saya nggak tahu di Cirebon sudah ada kafe jamu belum? Nah, sekarang itu sudah mulai menjamur kafe jamu ya, bukan kafe kopi tapi kafe jamu ya. Nah, ini prinsip terapi herbalnya ibu-ibu, tapi yang harus ibu tahu untuk herbal ini, obat herbal ini bekerja secara sinergis antara masing-masing senyawa dan antar tanaman begitu ya. Jadi pada saat kita membuat herbal itu biasanya dicampur ya. Ada yang dua macam, ada yang tiga macam ya. Misalkan untuk mual muntah ya Ibu ya. Ibu pagi-pagi daripada minum obat pil begitu ya. Vitamin B misalkan untuk mual muntah, mending minum teh gitu ya Bu ya. Pakai atau sorry, minum rebusan bukan rebusan jahe ya yang diseduh misalkan dengan air panas ditambah Madu, Bu. ditambah madu, betul sekali, ditambah madu ya. Nah itu karena memang obat herbal ini dia bekerjanya itu sinergis, dia perlu beberapa begitu ya, beberapa baiknya seperti itu ya, dua macam atau tiga macam begitu. Kemudian obat herbal juga memiliki berbagai khasiat dan kemampuan untuk berbagai penyakit. Ini kalau 30 menit kayaknya nggak cukup Bu Siti. 15 menit lagi ya, kayaknya 10 menit deh. Nah, ini herbal dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Ibu-ibu ya, kita tahu ruang lingkup kesehatan reproduksi itu ada kesehatan ibu bayi ya,
kemudian saluran reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan penanganan infertil, kanker pada usia lanjut, dan juga berbagai aspek kesehatan reproduksi lainnya. Karena memang waktunya terbatas ya ibu-ibu, saya hanya menyampaikan beberapa jenis herbal saja ya. Ini bisa digunakan pada ibu, anak, dan remaja begitu ya. Tetapi memang pengembangan obat herbal ini memang harus terus diteliti begitu ibu-ibu ya. Harus terus diteliti. Nah, makanya sekarang kan sedang penelitian ini atau akan penelitian nih. Ini herbal ini salah satu bentuk apa namanya topik penelitian yang bagus nih Bu untuk diteliti ya. Nah, ibu-ibu untuk tanaman herbal ini jangan takut untuk memanfaatkannya ya, karena tanaman herbal ini sudah diteliti oleh pemerintah ya, oleh apa Departemen Kesehatan ya. Ini ada grade-grade-nya ibu-ibu ya. Ada grade A, grade B, C, D, E, dan F. Ini ibu bisa lihat di Permenkes. Nanti saya kasih tahu Permenkesnya ya. Jadi untuk grade A ini bukti ilmiahnya kuat ya. Jadi sudah diteliti, kemudian penelitiannya itu sudah RCT begitu ya. Nah, tapi untuk yang B, grade B ini bukti ilmiahnya baik begitu ya. Tetapi ini ujinya ini meta analisis dan case control jenisnya ya. Untuk grade C ini pembuktiannya tidak jelas atau bukti ilmiahnya apa namanya masih diperdebatkan ya. Tetapi kemudian ada juga grade D, ini pembuktian ilmiahnya negatif. Jadi pada saat diteliti ini buktinya tidak apa buktinya manfaat tapi tidak bermakna begitu ya Bu ya. Kemudian ada yang E, ini pada saat diteliti ini hasilnya bukti statistiknya uji analisisnya tidak bermakna ya. Kemudian ada lagi yang grade C grade F ini tidak ada bukti jadi belum pernah diteliti. Nah, ini grade-grade ini ada pada Permenkes ibu-ibu ya. Kemudian ibu-ibu juga nah salah satunya ini Bu ya. Jadi ibu selain dari Kespro nih ya gitu ya. Ibu-ibu mungkin ada yang punya keluhan apa gitu ya Bu ya, apa namanya ya usia meningkat ya gitu, keluhan juga meningkat misalkan. Nah, ibu-ibu kalau mau menggunakan obat herbal begitu ya Bu ya, ibu bisa lihat di Kepmenkes RI nomor HK 0107 Menkes 187 tahun 2017 ya, tentang formularium ramuan obat tradisional Indonesia. Bu, di sini dijelaskan banyak sekali macam-macam gitu ya Bu ya, obat-obatan untuk yang umum maupun untuk kita begitu ya, dalam bidang kespo ataupun kebidanan gitu ya. Nah, kita sebutnya Forti ya Bu ya. Di Forti ini ada ramuan pelancar air susu ibu ya. Ada ramuan untuk nyeri head, ada ramuan untuk head yang tidak teratur, ada ramuan untuk nifas, ramuan untuk kurang darah, ini ya Bu, bisa Ibu sampaikan, Ibu informasikan kepada remaja yang anemia, ibu hamil yang anemia, begitu ya Bu ya. Ramuan untuk letih lesu, nah sama juga. Remaja anemia, ibu anemia itu Ibu bisa berikan, gitu ya. Dan ini sudah diteliti Ibu, ya, sudah diteliti dan ini dikeluarkan oleh Kemenkes, gitu. Jadi ini sangat bisa dipercaya, gitu ya Bu ya, untuk evidence base-nya. Nah, ini ramuan untuk head Ibu. Ada yang tahu daun baru Cina? Nah, ya, ini ada Bu, daun baru Cina. Ini bisa dimanfaatkan untuk nyeri head. Ya, dosisnya sudah ada Bu, 2 kali 20 gram daun gitu ya. Per hari. Caranya ada. Ya, direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih ya. Dinginkan, saring jadi 2 bagian. Biasanya kalau di herbal dari 2 gelas air itu jadi 1 gelas air, begitu ya Bu ya. Dari 4 gelas air jadi 2 gelas air. Nah, seperti begitu ya caranya. Ini untuk tadi untuk apa tadi? Untuk nyeri head ya. Nah, lanjut untuk nyeri head. Ada kayu manis. Ini bisa digunakan ya. Kemudian apa ini saya agak cepat ya Bu karena udah lebih 3 menit. Kemudian ada juga jeruk nipis. Ini ada Bu. Ya, untuk nyeri head. Ya Bu. Kemudian selain jeruk nipis, oh tadi 3. Nah pertanyaannya Bu Yanti, kalau saya membuat ramuan, ya boleh nggak disatukan? Boleh Ibu. Ya tadi misalkan daun baru itu direbus ya, tapi sama Ibu biar rada sengit-sengit gitu ya harum, tambahin tuh kayu manis ya, terus biar enak tambahin jeruk nipis sama madu, boleh begitu Bu ya.
Nih, kalau mau Bu Yanti gimana dosisnya? Aduh, semuanya. Pelatihan yuk, nanti diajarin. Dosisnya segimana nih Bu untuk itu, gitu ya. Tapi untuk bahannya seperti ini. Selanjutnya Ibu untuk head yang tidak teratur. Untuk head yang tidak teratur ini juga bisa menggunakan andong namanya Bu. Ya, di Sunda mah hanjuang Bu, daun hanjuang. Ya, yang digunakannya daun segar. Ya, ini manfaatnya untuk head yang teratur. Ini dosisnya ada ya, seperti biasa direbus ya 1 kali 80 gram. Kemudian ini tadi andong saja ya. Kemudian untuk nifas Ibu ya, untuk nifas. Nah, untuk nifas ini bisa menggunakan kunyit ya. Kemudian juga lengkuas. Nah, ini bagus sekali Bu untuk infeksi ya. Untuk infeksi ini manfaatnya ini untuk mempercepat penyembuhan dari dalam begitu Bu ya. Kemudian temu hitam ya Bu ya. Temu hitam. Kemudian si bahan-bahan tadi kunyit, temu hitam ini bisa nggak dimix Bu, dibuat tadi ramuan? Boleh Bu ya, dibuat ramuan. Jadi Ibu campurkan macam-macamnya begitu ya. Kemudian Ibu buat, Ibu minum, boleh ya Bu ya. Tapi tentu dengan dosisnya itu nanti ada aturannya sendiri ya. Kemudian untuk ramuan kurang darah juga sama Ibu ya. Bisa menggunakan bayam merah. Nah, ini untuk ibu-ibu anemia, ibu-ibu bisa menganjurkan ini ya. Daun kelor juga bisa Bu untuk yang anemia ya Bu ya. Kemudian juga temulawak. Temulawak juga sama ya. Ya. Oke, itu Bu salah satunya ya Bu ya, obat-obatan yang digunakan tadi menurut Forti ya Bu ya, Permenkes tahun 2017. Nah, ini juga ada tentang satu lagi Permenkes nomor 6 tahun 2016 tentang Formularium Obat Herbal Indonesia. Nah, ini disebutnya FOHAI. Kalau tadi Forti ini FOHAI. Nah, ini kita bisa lihat untuk herbal di Fohai ini terkait herbal untuk antiemetik, jahe Bu untuk mual-mual ya. Kemudian herbal untuk meningkatkan air susu ibu ya. Daun katuk, torbangun, kelabet begitu. Nah, ya, ini jahe ibu-ibu bisa gunakan untuk ibu yang datang ke tempat ibu ya, yang mengeluh apa Bu? Mual-mual misalkan ya Bu ya. Nah, jangan banyak-banyak Bu jahenya ya. Jahenya hanya satu ruas jari begini Bu ya Bu ya. Satu ruas jari digeprek dulu begitu ya. Kemudian tadi diseduh dengan air panas ya. Nanti kalau sudah hangat baru tambahkan madu minum begitu ya pagi-pagi ya. Jadi itu mengurangi mual. Kemudian ini katuk untuk booster ASI, ya Bu Ibu. Katuk ini sudah diuji ya secara prakliniknya ini meningkatkan produksi ASI. Ya. Jadi ibu-ibu kalau mau lihat misalkan ya, tadi kan saya sampaikan agak cepat. Ini saya bahas sedikit ya Bu ya. Seperti di dalam katuk ini Ibu bisa lihat komponen-komponen di katuk ini ya. Ada terbutol, ada metoksi ya, ada asam palmitat, kemudian juga ada ekstrak etil asetat. Nah, ini nama-nama ini Bu, ini sama dengan nama-nama komponen di dalam obat begitu ya Bu ya. Jadi herbal juga bisa ya sama fungsinya gitu ya sebagai obat untuk tadi daripada kita minumnya misalkan beri hormon prolaktin begitu ya Bu ya. Lebih baik kita tadi ya eh, makan herbal atau minum herbal. Kemudian ada lagi daun terbangun, Ibu. Ini juga sama, sudah diteliti dan ini mengandung alkaloid, flavonoid, tanin, begitu ya. Maaf. Eh, untuk apa fungsinya? Untuk meningkatkan produksi ASI. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada juga ini klabet, ya, biji klabet. Nah, biji klabet ini kandungan kimianya ini juga sama, ya. Ada saponin ya, ada flavonoid. Ini untuk meningkatkan produksi ASI juga ya. Jadi ibu-ibu pada saat ibu memanfaatkan herbal begitu ya ibu-ibu ya, jangan takut begitu ya. Ingat materi saya, coba saya lihat di Fohai begitu ya Bu ya.
Jangan lupa, nanti ini nanti akan dibagikan. Ibu harus lihat di mana tadi di Permenkes nomor 6 begitu ya, tahun 2016 tentang formularium obat herbal Indonesia, atau tadi ya di Permenkes tentang formularium obat tradisional Indonesia atau Forti ya. Itu mungkin Bu Siti singkat saja karena waktunya sangat singkat ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan ini menggugah teman-teman ya, karena ini mah sesinya sesi perkenalan ya Bu Siti ya, menggugah teman-teman bidan begitu ya, untuk aware, oh ternyata ada herbal juga begitu ya. Dan herbal tadi itu sudah diteliti dan sudah banyak juga tuh yang bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu bidan tadi ya, baik untuk kesehatan reproduksi ataupun untuk tadi kebidanan ya, khususnya lebih lebih banyaknya sih untuk yang nifas ya. Karena kalau untuk kehamilan dan persalinan juga, maaf untuk kehamilan juga pemakaian jamu juga tetap harus kita lihat gitu ya. Pada kehamilan yang tadi yang saya sampaikan itu untuk mual muntah saja. Selain itu tidak usah begitu ya. Nanti saja dikonsumsinya setelah ibu nifas begitu ya. Itu bisa ibu konsumsi untuk tadi meningkatkan imunitas tubuh begitu. Itu mungkin begitu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu bidan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Ini membuka wawasan untuk kita sebagai bidan tentunya ya, dan juga teman-teman calon bidan tadi, apalagi karena herbal ini berkaitan sekali dengan visi misi yang ada di program studi di S1 Kebidanan dan di profesi bidan. Jadi kita harapkan apa-apa yang sudah disampaikan ini hanya membuka saja seperti yang disampaikan Bu Dr. Yanti, tapi selanjutnya bisa dipelajari dan bisa diaplikasikan untuk pelayanan sehari-hari. Baik, terima kasih Bu Dr. Yanti atas materinya. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan dan diskusi. Saya buka 2 termin. Dan setiap termin saya buka untuk 3 penanya. Sebelum saya buka pertanyaan di kolom chat, saya persilahkan barangkali ada yang mau bertanya langsung, boleh raise hand. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Ibu. Boleh, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Saya Uci, Bu, dari Subang. Bu, izin bertanya, kalau saya kan tiap hari mengkonsumsi jahe, kunir, sama jeruk nipis tiap hari, Bu, di wadah kecil gitu, Bu. Hampir kurang lebih 2 tahun. Apakah dalam jangka lama ada efeknya nggak, Bu? Atau resikonya? Itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu Uci. Ya, untuk pertanyaan ini tidak hanya untuk Bu Dr. Yanti ya, di sesi ini boleh silakan ada yang mau bertanya langsung, baik untuk Bu Herlina, untuk Bu Rifa maupun Bu Yanti. Ada lagi mau raise hand yang mau bertanya langsung? Belum ada? Baik, kalau belum ada, saya coba bacakan untuk pertanyaan dari kolom chat di sini. Yang pertama itu dari saudari Bunga Permata Dewi yang ingin ditanyakan cara bidan mengatasi postpartum blues dan cara mengatasi anak yang tantrum. Berarti ini ditujukan untuk Bu Herlina ya. Selanjutnya, satu lagi pertanyaan dari Ibu Sri Suhartini. Bagaimana peran bidan dalam menyiapkan generasi yang mempunyai mental kuat dan sehat? Ya, itu ya. Untuk sesi pertama sudah ada 3 penanya dan saya persilahkan kepada narasumber. Di sini mungkin pertanyaan pertama untuk Bu Dr. Yanti, kemudian pertanyaan kedua dan ketiga untuk Bu Lina. Baik, terima kasih. Izin menjawab duluan, ibu-ibu. Ya,
Tadi pertanyaannya apakah Bu siapa tadi? Ibu siapa ya? Uci, Bu. Bu Uci, Bu Uci. Bu Uci dari mana Bu Uci? Dari Subang, Bu. Dari Subang, ya Bu Buat, Uci. Ya. Bu ya. Uci tadi tanya, boleh nggak Bu begitu ya? Saya meminum kunyit setiap hari begitu ya? Kunyit, Iya, lemon gitu ya? Ya, iya. jawabannya boleh saja Bu, ya setiap hari. Karena sebetulnya Ibu setiap hari pun itu masak itu pakai kunyitnya Bu ya, antara lain Iya. kunyit gitu ya, pakai lemon gitu. Itu bisa boleh-boleh saja Bu, tidak apa-apa. Yang penting tidak berlebihan Bu. Ya, yang penting tidak berlebihan begitu. Jadi semua yang berlebihan itu tidak. Misalkan tiap hari Ibu minumnya kan pasti ada takarannya ya Bu ya? Enggak ada, Bu. Oh, Asal enggak bikin ada. aja. Asal bikin Ternyata aja, Bu. Kebetulan suami saya kan hobinya jahe, ah, apa sih, lengkuas, yang dua. sereh gitu. Hmm, Ada lima, lima ada lima. sama jeruk nipis juga, Bu. Hampir tiap Nah, hari itu, Bu. itu berarti punya resepnya itu Bapak. Turun temurun namanya empiris itu Ibu namanya. Ya, ya. Itu pasti ada takarannya itu ya, takaran sesuai dengan empirisnya begitu, Oh, ya. gitu. Ya, ya. Yang penting tadi Bu tidak berlebihan. Jadi satu kali Ibu misalkan tadi minumnya biasanya sih satu ruas Bu, ya, satu ruas jari begitu. Pada saat Ibu mengkonsumsi atau membuat ramuan itu masih boleh Bu. Boleh Bu, tidak apa-apa Ibu. Silakan dilanjutkan. Seger ya Bu ya? Iya, seger, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama Ibu. Ya. Berarti nggak ada resiko ya, Bu, ya, Tidak kalau ada, Bu. dikonsumsi jangka panjang ya? Ya, betul. Karena kalau Makasih. herbal itu dibilang tidak ada efek samping juga ada, Bu, tapi sangat minim sekali, ya. Jadi Ya, boleh. ya. Hmm. Ya, Bu. Ya, tur nuhun. Sami, ya, Bu Siti. Ya, baik. Terima kasih Bu Dr. Yanti. Dan tadi sudah dijawab ya, Bu Cia, sudah jelas. Untuk pertanyaan kedua dan ketiga ini disampaikan untuk Bu Lina. Ya, mangga Bu Lina. Oke. Ini sebelumnya, ini saya dapat ilmu banyak nih, Bu Yanti. Luar biasa, Masya Allah. Sama Jadi Bu Lin. khasiat jamu-jamu. Juga saya mendengarkan, aduh, hati-hati ya Bu Lin ya. Hati-hati. Hati-hati tuh barcode udah mulai banyak dari zaman Betul, berapa betul. tahun lalu udah ada. Gitu. Oke, ini saya jawab pertanyaan pertama tadi ya, Bu Siti. Tadi yang tentang baby blues. Yang pertama tuh baby blues bukan tadi tuh. Pasca melahirkan. Ya Bu, Kalau untuk tentang baby blues, mengatasi postpartum blues atau baby blues ya Bu ya, dan cara mengatasi anak iya yang tantrum katanya Bu. itu. Nah ini terutama pastinya ibu-ibu bidan. Hmm, ini parenting nih kalau anak tantrum. Parenting. Nah kalau ibu bidan berarti kalau tahu baby blues berarti harus tahu dulu edukasi tentang baby bluesnya. Apa sih yang dimaksud dengan baby blues? Karena kalau itu kan kaitannya dengan perasaan psikis ya dari emosi-emosi ibu yang dirasakan begitu setelah melahirkan dan biasanya berlangsung tidak lama kalau baby blues, tapi kalau udah lewat 1 bulan tuh masuknya depresi, depresi pasca melahirkan. Nah, ini perlu dipahami apa masalahnya dulu yang dirasakan ibu itu apa. Biasanya sih yang sering muncul tuh karena merasa tidak mampu untuk mengurus bayi dan biasanya merasa tidak mampu itu ada kaitan dengan sikap-sikap biasanya ada peran ibu mertua yang mengambil alih pengasuhan misalnya kayak gitu. Ketika merasakan hal itu tidak didukung suami gitu. Jadi sebenarnya ini kemampuan ibu-ibu bidan juga bukan hanya membantu melahirkan tapi semacam berganti peran menjadi konselor juga ya untuk bisa memahami apa yang dirasakan ibu yang baru melahirkan itu dan lebih baik itu tuh bisa didampingi juga dengan suami karena biasanya suami inilah yang jadi penguat ibu-ibu setelah melahirkan. Kalau kasus-kasus yang saya alami memang kebanyakan ibu-ibu itu merasa tidak sanggup gitu. Maksudnya saya tuh bisa nggak ya ngurus anak gitu loh. Apalagi ada peran ibu mertua yang mendominasi dalam pengasuhan bayinya. Jadi kayak
mau ngerjain ini, udah dah kamu mama aja gini-gini, udah kamu kayak gitu salah gini. Komen kayak gitu walaupun sebenarnya yang bermaksud untuk memberitahu yang baik, kadang karena kondisi ibu setelah melahirkan belum stabil itu jadi baper gitu, jadinya kepikiran, aduh aku tuh sanggup nggak sih, sebenarnya aku tuh dipercaya nggak sih ngurusin anak gitu, kayak gitu. Nah disinilah peran suami sangat penting karena dia menjadi penengah antara ibunya dan istrinya, biasanya seperti itu sih kalau untuk baby blues. Jadi ini perlu dipahami dulu sama ibu bidannya apa yang menyebabkan si ibu baru melahirkan itu mengalami baby blues. Banyaklah literatur yang bisa ibu ibu baca ya tentang baby blues tersebut gitu. Itu cukup menjawab nggak Bu Ibu, yang saya kan sampaikan? gini ya pengalaman saya. Ya saya ngasih pertanyaan Bu. Saya kan punya pasien yang waktu itu saya nggak tahu dia punya riwayat apa sih ya mentalnya kurang gimana gitu kan. 2 hari setelah melahirkan tiba-tiba kamu Bu Depresi. kayak kesurupan kayak gitu. Kata aku teh kenapa tuh cerita gitu kan Bu itu kesurupan katanya itu. Tapi Bu udah dibawa ke rumah sakit sebulan di itu Bu di rumah sakit kayak klinik kejiwaan di Subang. Sebulan udah sembuh, tapi sekarang anaknya udah berapa tahun jadi lagi Bu. Kesurupan lagi. Itu berpengaruh. Iya, enggak kayak yang orang stres tuh Bu, yang kayak gitu Bu. Nah, ini kembali Pengaruh ke melahirkan, apa pengaruh emang kalau lihat dari riwayatnya mah ada kayak riwayat ya. kakeknya, ada yang kena gangguan jiwa gitu Bu, gitu. Nah, itu Saya tuh juga jadi ngerasa perlu gini, aduh, apakah saya nolongnya gimana gitu? Perasaan nolongnya ya biasa Iya, gitu, memang masih biasanya ada empati juga kayak kalau gitu. ada keluarga. Ada keluarganya Bu. Iya. Kalau Nah, masalah ini kan keluarga nggak berkaitan masalah. dengan riwayat kesehatan mentalnya juga sebelumnya. Ya itu mah Sekarang itu udah Ibu ya baik-baik bukan aja atau gara-gara gimana, Bu? persalinannya itu ya Bu. Ya, mungkin kalau penanganan awal dari ibu bidan kan gitu. Jadi kalau misalnya 4 tahun kemudian dia mengalami hal itu lagi, nah ini kaitannya dengan masalah kesehatan mental yang bersangkutan ya ibu tersebut. Jadi harus digali dulu apa penyebabnya. Karena kan setiap orang mempunyai pengalaman kehidupan yang berbeda-beda gitu loh, dan pengalaman masa lalu juga karena bisa muncul lagi apakah ada trigger tertentu yang menyebabkan ibu itu seperti itu lagi kayak gitu. Dan Iya kalau Bu ada waktu itu riwayat dari juga. keluarga sebelumnya gitu, Iya Bu waktu itu juga ke ada rumah yang sakit mengalami Ciereng. gangguan mental. Iya Bu, sempat dibawa ke rumah sakit Ciereng, cuman dibalikin lagi katanya ini mah cuma postpartum blues katanya gitu. Nggak taunya sembuhnya dirawat di itu Bu di Kalau udah 4 tahun klinik sih bukan kejiwaan. ini bukan ya, ya itu udah tepat lah Ya, makasih ya seperti Bu. itu. Kalau kalau baby blues mah nggak sampai lama-lama. Oke, Ibu Ya Bunga. biasanya sehari Nah, 2 terus hari sekarang ya yang Bu. anak tantrum ya, ini parentingnya masuk di Ibu. Ini Bu Bunga juga yang nanya ya. Kalau anak tantrum itu sebenarnya karena Iya Bu, memang itu anak saya sering nangis. anaknya Ibu ini yang nangis. Iya Bu, tiap malam Bu. Aduh, usianya baru 2 tahun. Jadi Biasanya curhat Ibu ya Bu melakukan Bunga. apa? Iya. Biasanya Ibu melakukan apa saat anak tantrum? Kalau anak nangis tuh aku mah suka dibiarin aja nggak gimana, tapi kalau sepertinya kan sama ayahnya beda ya Bu. Kalau anaknya nangis tuh pengen cepet-cepet digendong, semakin kalau di cepet-cepet digendong tuh semakin Ya, menjadi-jadi nangisnya tuh. Kalau aku mah enggak didiamin, gitu lah. Dikasih nen nggak mau gitu. Anaknya baru 2 tahun Bu. udah lancar bicara belum Bu? Belum, Udah baru lancar belum bicaranya? belum, baru bisa sepatah 2 patah gitu. Karena baru 2 tahun juga Udah, Bu. udah ada 100 kata belum? Udah ada Belum 100 kayaknya kata? mah. Belum kayaknya Belum. mau. Udah bisa SPO belum Bu? Subjek, predikat, objek. Yang seperti apa Bu? Misalnya, misalnya ade mau minum, ade mau susu, Oh, ade udah mau bisa itu. main gitu gitu. Udah bisa, Bu. Udah bisa. Nenen, Mami, Nenen. Kayak gitu.
Berarti Oh, belum belum. SPO itu Bu, itu baru 2 suka. Jadi kalau usia 2 tahun masih katanya Iya. seperti itu, berarti ini ada ini juga ada hambatan komunikasi gitu. Nah, ini yang menyebabkan anak menjadi tantrum karena mungkin dia juga tidak bisa menyampaikan apa yang dia inginkan gitu. Oh, Jadi kalau nangis kan ada, kalau bayi nangis kan mungkin ibu bidan paham ya, ada nangis lapar, ada iya. nangis sakit, ada nangis pengen gendong aja gitu kan. Nah, ini kalau usia 2 tahun tantrum biasanya karena dia memang belum bisa menyampaikan apa yang dia inginkan. Makanya tantrum gitu loh. Nah, gimana cara mengatasinya? Nah, ini Ibu sebenarnya yang perlu diintervensi duluan tuh adalah melatih kemampuan bicaranya. Jadi dia bisa menyampaikan apa yang dia inginkan sehingga tidak perlu tantrum ketika ingin sesuatu. Gitu. Diajak Kalau udah bicara ya, bisa Bu. bicara, nah Ibu harus latih dia. Sam- Bicaranya dulu, dia harus dilatih untuk bisa menyampaikan dengan kata yang baik kayak gitu. Itu kira-kira Ibu Bunga. Siap, Ibu. Biar Makasih, Ibu Bu. melatih bicaranya dulu ya Bu gitu. Oke. Kebetulan kan kalau saya kerja mas sama yang ngasuh, itu juga suka dilatih sih. Hmm. Ya diteruskan aja. Soalnya kalau udah 2 tahun biasanya harus bisa SPO tuh. Subjek predikat objeknya udah bagus kalau Nah umur 2 ini ya Bu tahun. ya kata-katanya Secara ya. tugas perkembangan kayak gitu. Kalau baru baru susu mau mini Nenen, itu belum. pipis juga bilang. Kalau Iya. nenek enggak. Mm, gitu. Dilatih dulu aja kemampuan Iya Bu. bicaranya. Terus kalau tantrum ya memang dia ingin menyampaikan sesuatu tapi belum tahu caranya. Jangan dimarahin juga, suruh diam aja dulu. Itu nanti sambil dilatih pengennya apa, mau apa, terus dilatih misalnya kata-katanya. Gitu. Oke, Bu Bunga, Ya semangat Bu. ya. Terus latih Makasih. anak ya, ngobrol. Ya siap. Tolong. Ya, kasih kembali. Ya, baik, sudah jelas ya, Bu Bunga ya. Curhatan, curhatan Curhatan ibu-ibu ya. anak balita. Eh, ini ada yang berkaitan dengan pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Bu Bunga tentang postpartum blues. Barangkali mungkin bisa disambungkan ya Bu ya, karena masih berkaitan, menanyakan apakah ada obat herbal yang untuk postpartum blues katanya nih. Mungkin ke Bu Dr. Yanti. Ya, untuk apa? Postpartum, Postpartum blues katanya Bu. Baby postpartum blues. blues. Ramuan herbal ya. Ya, 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 ya. Jadi, Jadi biar sekalian mungkin Bu penanganannya. ya, ya, ya. Jadi sebetul itu ya mohon di itu ya Bu Lina, Bu Erlina ya. Kalau postpartum blues itu kan lebih ke psikologisnya ya, mungkin ya. Maksudnya apakah si ibu itu apa namanya pasien itu kan di situ dia merasa apa kurang diperhatikan mungkin begitu mungkin ya awalnya ya. Kemudian dia dia betul perlu betul perlu perhatian begitu ya. Jadi mungkin di sini ibu atau pasien begitu ya pada saat nifas itu dia perlu apa namanya yang pertama itu yang wajib itu dia memulihkan imunitas tubuhnya. Maksudnya dia kan habis postpartum tuh ya. Kan di dalam itu luka-luka ya ibu-ibu semuanya ya. Luka-luka bekas pelepasan plasenta lah begitu ya yang tidak kita ketahui tapi itu apa namanya memang luka begitu tapi kan tidak terlihat begitu itu yang di dalam yang besar begitu kemudian setelah setelah apa namanya pada saat nifas itu kan dia sudah mulai mengurus bayinya begitu ya jadi kan dia kelelahan begitu ya dia kecapean kelelahan obat herbalnya apa ya banyak Bu ya tetapi memang yang penting adalah ramuan untuk meningkatkan imunitas begitu Bu ya ramuan untuk meningkatkan imunitas. Ibu-ibu nanti bisa gunakan ya. Kalau untuk ramuan berarti artinya bisa dicampur ya Bu ya. Tapi kalau untuk bahan herbalnya, ibu-ibu bisa menggunakan kunyit Bu yang utama kalau di dalam apa namanya di dalam nifas itu ya. Kunyit ibu bisa pakai karena itu bagus sekali untuk apa namanya antiinflamasi Bu ya seperti kunyit kemudian jahe Bu jahe merah itu bagus ya kemudian apa namanya pinang Ibu buah pinang ya itu pinang juga bagus Bu ya jadi itu cepat juga untuk apa namanya
ke itunya, ke roheanya Bu. Jadi roheanya itu akan tidak berbau tuh kalau misalkan kita meminum itu ya. Jadi nanti ada ramuannya untuk ramuan nifas itu biasanya isinya kira-kira itu. Ya. Nah itu untuk apa tadi untuk imunitas ya. Kalau misalkan ibunya sehat begitu ya, diharapkan begitu. Ibunya sehat diharapkan ya ibunya kan kalau sudah sehat mah kan dia energik gitu ya dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau untuk tadi postpartum blues kan sebetulnya lebih ke psikologisnya ya Bu ya, lebih ke perhatian begitu ya. Kalau tadi obat herbal itu hanya untuk tadi sajalah untuk menambah imunitas dari pasien tersebut. Itu mungkin Bu Siti. Ya, baik. Terima kasih Bu Yanti. Dan pertanyaan Pijit-pijit yang suami tadi, gitu. Suami suruh pijit-pijit ya berarti. iya tuh pasti menambah Suruh ini ya Bu ya. belai-belai gitu, dibikinin teh. Ya, semuanya akan segera naik. Sehat. Obat fisik itu mah ya Bu Elina ya, bukan obat herbal ya. Sentuhan. Sentuhan ya. Sentuhan suami yang menenangkan. Untuk pertanyaan terakhir di sesi 1, Bu Lina, bagaimana peran bidan ini dalam menyiapkan generasi yang mempunyai mental kuat dan sehat katanya. Ini Masya Allah ya, Ibu bidan tuh punya tujuan seperti ini loh buat para pasiennya, Masya Allah. Nah, ini sebenarnya bisa dimulai dari pada saat memberikan edukasi ya pada ibu-ibu hamil kayak gitu. Kan sepertinya kalau saya tahu ibu bidan juga suka memberikan itu kan ya buat para pasien bisa di acara formal atau di secara pribadi ketika ibu ini justru untuk membuat nanti itu janin itu kuat sehat. Kalau dari sisi medis kan udah jelas ya mungkin ibu bidan lebih tahu, tapi di sini juga untuk bisa menanyakan gitu bagaimana perasaannya pada saat hamil misalnya kayak gitu. Terus eh, bagaimana dukungan psikis dari suami dan keluarga besar. Nah, itu biasanya juga akan berpengaruh juga pada kehappyan kehappyan si ibu hamil itu pada saat dia mengandung anaknya gitu. Nah, ini juga harus bisa kalau bisa sih ini biasanya ibu bidan tuh kalau ibu-ibu hamil pada kontrol gitu sama suami nggak sih? Kebanyakan sama suami nggak tuh? Enggak ya? Ibu-ibunya Jarang, aja Bu. kali ya. Jarang ya. Jarang ya. Kadang ada yang Nah, diangkat, mungkin kadang enggak. juga Bu Bidan bisa menyarankan bisa menyarankan kalau misalnya setiap kontrol nggak sama suami itu disarankan misalnya dalam 1 bulan gitu nanti ada suaminya ikut konsul gitu karena supaya si ibu hamil juga merasa didukung oleh suami. Nah, di situ kan nanti ibu-ibu bidan juga bisa melihat apa bentuk dukungan suami itu seperti apa gitu pada saat mengantar istrinya konsul gitu. Nah, ini penting banget untuk pokoknya ibu bahagia itu penting banget deh. Ibu bahagia tuh dari mulai hamil sampai dia melahirkan akan membuat anak tuh lebih optimal gitu berkembangnya. Kalau ibu-ibu gitu. Makanya perlu bahagia jadi ibu. Ya kita para ibu berbahagialah. Gitu. Gitu. Itu untuk jadi ya perannya nakes ya, perannya nakes ya seperti itu. Kalau misalnya dirasa wah ini udah berat gitu kayaknya harus ada bantuan profesional. Nah, bisa datang ke saya Bunda atau ke Permata. Temuin Bu Herlina ya. Gitu. Jadi banyak sekali juga sih ada hal-hal yang mungkin tidak bisa ini ya bidan juga yang bermasalah suaminya akhirnya ibu bidannya jadi nggak praktek gitu loh. Karena berpengaruh juga kan ke dalam ketenangan hatinya Bu Bidan dalam melayani pasien. Jadi Bu Bidan ini memilih untuk saya stop dulu deh Bu prakteknya, saya juga pusing sama suami saya gitu. Nah jadinya disinilah perlunya Ibu Bidan juga buat memahami apa ya yang saya rasakan ini karena pasiennya itu 2 orang gitu loh, bayi sama ibu gitu. Nah harus stabil juga kan Ibu Bidan. Ada tuh saya ada pasien beberapa Ibu Bidan juga. Masalah keluarga, masalah anak, masalah suami gitu kadang berpengaruh juga dalam praktek. Jadi ya itu bagus banget dia udah memutuskan saya berhenti Bu, berhenti dulu prakteknya tutup udah seminggu katanya gitu.
Sampai WA juga udah di offin dulu karena benar-benar mengganggu gitu. Nah, dia memilih menyelesaikan masalah dia dulu sama suami sebelum dia mau praktek lagi gitu. Ya itu pilihan sih kayak gitu. Kira-kira begitu. Jadi Ibu Bidan mesti stabil ya Bu ya. Stabil emosinya. Baik, terima kasih Bu Ina. Tadi Bu Sri ya. Itu kira-kira Bu Bisa Siti. Ada lagi pertanyaannya atau ini yang bertanyanya sudah cukup dipahami ya. menjawab nggak? Bu Sri, gimana Bu Sri? Ibu Tadi Sri bisa nanya. Salah satunya juga terjawab ya? bidannya juga harus bahagia ya Bu. Ya, betul. Tidak hanya pasiennya Bidannya yang harus dituntut bahagia juga bahagia. ini. Yang pertama Bu bidannya dulu. Iya, nanti perbedaannya dulu. Jadi kalau kalau saran saya, misalnya nih sebelum, soalnya kan orang pasti punya masalah, tapi ketika kita sudah memasuki profesi kita gitu ya, awal saya mau pin ibu hamil nih, ibunya menenangkan diri dulu tadi loh yang disampaikan Bu Rifa itu, lakukan hipnosis dulu, ambil situasi nyaman, tarik nafas, buang nafas, gitu. Terus ingat lagi, oh saya mau bekerja nih, gitu loh. Jadi fokuskan pada apa yang akan dilakukan supaya tidak mempengaruhi nanti. Kalau ketika kita lagi tidak stabil, nanganin ibu hamil juga bisa ini juga kan tidak optimal kan pelayanannya gitu. Nanti gampang loh ibu hamil cerita tentang ibu bidan yang tidak ramah bisa nggak ramai lagi deh prakteknya. Tapi kalau ibu bidannya, wah itu bisa ramai nanti tempat prakteknya ya ibu bidannya. Ya gitu. Oke Bu Bidan Sri udah terjawab belum pertanyaannya? Ya Bu, sudah. Terima kasih. Ya, kasih kembali. Semangat ya Bu Sri, happy ya. Ya, mungkin Ya Bu, itu salah ya. satu keluhan tadi yang dialami ibu-ibu bidan ya Bu ya, karena memang di sini tentunya ibu bidannya yang harus bahagia dulu Bu. Ya, apalagi sekarang Bu bidannya bukan Iya hanya betul. sebagai bidan, tetapi mahasiswa juga katanya, banyak tugas-tugas kuliah juga. Ya. Baik, untuk sesi kedua, Iya, iya. pertanyaan dari ada beberapa pertanyaan mungkin Ibu karena tadi waktunya mungkin yang barangkali tidak cukup, jadi saya pilihkan mungkin pertanyaan yang mirip tadi sudah semuanya terjawab. Ya, ada beberapa ini. Oh iya ya, nggak ditawari. Yang pertama, ya baik, ada yang mau raise hand? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan coba bacakan dari kolom chat. Di sini ada beberapa. Yang pertama dari Saudari Warisatul. Kesehatan mental beda dengan gangguan jiwa. Jika kesehatan mental tidak ditangani, apakah bisa mengakibatkan gangguan jiwa? Mungkin ini pertanyaan untuk Bu Lina ya Bu ya. Lalu pertanyaan berikutnya ini dari Saudari Chanla. Ini ditujukan untuk Ibu Rifa. Apakah hipnosis itu beda dengan meditasi? Pertanyaannya seperti itu. Lalu ini untuk pertanyaan untuk Bu Dr. Yanti. Sebenarnya mungkin masih banyak. Ini berkaitan dengan herbal. Tapi saya pilihkan mungkin di sini bagaimana interaksi obat herbal dengan obat kimia. Cara aman dalam kombinasi obatnya seperti apa? Mungkin ya. Dan pertanyaan lain ditahan dulu ya, nanti semakin menambah penasaran maka akan semakin ingin belajar lagi nanti ya, kita belajar lagi ya, untuk selanjutnya. Ini mending sekalian mandi. Saya persilakan kepada narasumber untuk Bu Lina dari Ibu Marisa. Yang tadi ya, yang masalah kesehatan mental. Iya betul. Kalau masalah Temennya kesehatan ayo. mental tidak segera diatasi, nanti bisa ke gangguan jiwa gitu Buat loh. sholatnya. Makanya ini perlunya kenali gejala itu yang paling penting. Ketika sudah tahu apa yang dirasakan dan tahu jenis emosinya, kita bisa langsung selesaikan itu gitu loh. Karena itu lama-lama tuh juga akan membuat ini kan, akan membuat makin menumpuk. Jadi sampai emosi tadi loh, dari Bu Rifa katakan bawah sadar itu nanti di bawah sadar tuh akan menumpuk sampai emosi gitu loh. Nanti bisa bisa
tertransfer ke fisik juga yang akhirnya jadi psikosomatis gitu. Makanya bisa juga mengarah ke gangguan jiwa juga kalau tidak segera diatasi gitu. Nah, ini kesehatan mental kan tadi berkaitan dengan hal-hal bagaimana kita bisa membuat kualitas hidup kita Mandinya jangan makna. Kita lama-lama, tahu ganti juga baju. bagaimana ketika mengalami ketidaknyamanan yang berkaitan dengan emosi. Seperti itu. Jangan sampai ke gangguan jiwa kalau tidak akan sampai ke sana kalau dari awal kita sudah memahami gejala-gejala yang kita rasakan itu mengarah akan mengganggu kesehatan mental. Gitu Bu Siti. Terjawabkah pertanyaannya? Terima kasih Bu Lina ya. Bu Bidan? Bu Warifatu bagaimana Bu? Tadi sudah dijawab dengan jelas ya dari Bu Lina. Adakah Iya. Bu Warifatu ini? Ya. Sudah jelas ya Bu ya? Iya, terima kasih Bu. Baik, terima Ya, kasih. Fira. Pertanyaan kedua ini untuk Bu Rifa dari Saudari Chanla. Bedanya hipnosis dengan meditasi katanya Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti ya, menarik sekali. Beda nggak sih yang namanya meditasi dengan hipnosis itu ya? Kita lihat dulu, kita harus tahu dulu meditasi yang dimaksud itu seperti apa. Kalau meditasi dalam konteks kesehatan, dalam konteks terapi, itu adalah sebuah proses untuk merelaksasi diri. Ya, tahapannya bisa sama dengan tarik nafas dalam dan lain sebagainya. Posisinya biasanya seperti lotus gitu ya, bersila sambil memejamkan mata, itu seperti itu untuk kebutuhan kesehatan ya. Tapi ketika meditasi yang seperti ini tidak sama seperti dengan hipnosis. Kenapa? Karena di dalam proses meditasi hanya fungsinya untuk mencapai situasi atau kondisi yang rileks saja. Tapi dia tidak memberikan sugesti. Bagaimana kalau misalnya saya mengkombinasikan hipnosis dengan meditasi ini? Sebetulnya boleh-boleh saja. Dan sebetulnya kalau kita kaji lagi terkait dengan meditasi itu banyak sekali. Ada meditasi yang memang diperuntukkan untuk hal-hal yang energi, itu ada babnya lagi ya. Jadi kalau masuk ke komplementer itu pelajaran terkait dengan energi, cakra dan lain sebagainya ya. Tapi tidak dipelajari hari ini mungkin ya. Seperti itu. Dan ada juga meditasi yang digunakan sebagai sebuah ritual agama, mohon maaf untuk yang Hindu dan lain sebagainya, itu memang ada yang namanya meditasi itu sebuah ritual keagamaan. Kemudian mohon maaf ada beberapa budaya begitu ya, ada yang menganggap itu budaya, ada yang menganggap itu sebuah tradisi ya, untuk meditasi itu diperuntukkan untuk menambah kekuatan gitu ya. Sebetulnya secara energi dan itu bisa dijelaskan secara ilmiah sebetulnya ya. Mungkin itu Bu Chanla. Iya Bu, makasih Bu. Oke, terima kasih sama-sama. Ya, baik, terima kasih Bu Rifa tadi ya sudah terjawab ya untuk Saudari Chanla ya. Dan pertanyaan berikutnya itu interaksi obat herbal dengan obat kimia artinya Bu, bagaimana cara amannya dalam mengkombinasikan itu. Mungkin kalau untuk yang lain-lainnya, penanya yang lain ini rata-rata menanyakan obat-obat herbal untuk terapi-terapi tertentu. Nanti kita mungkin selanjutnya bisa berlatih lagi nih dengan Bu Yani ada sesi berikutnya sepertinya ya Bu ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Siti atas kesempatannya. Ini pertanyaan baiknya, bagus ya. Bagaimana interaksi obat herbal dan obat kimia ya. Jadi ibu-ibu, obat herbal dan obat kimia itu sebetulnya tadi ya, dia memiliki khasiat yang sama ya. Tetapi memang mereka itu bekerja dengan cara yang berbeda begitu ya Bu ya. Jadi kalau obat kimia itu mereka instan begitu kan ya Bu ya. Kalau misalkan kita pusing begitu Bu, kalau misalkan kita mual minum B12 langsung ngerep nggak ada itu, langsung nggak ada. Karena memang begitu cepat begitu kalau obat kimia ya. Tetapi tadi kalau digunakan terus-menerus itu akan tadi ya jadi racun bagi tubuh kita ya. Tapi kalau untuk obat herbal begitu ya, obat herbal ini dia mempunyai efek samping yang sangat minimal, dia lebih aman begitu. Tetapi memang cara bekerjanya dia lebih lambat, lebih lama begitu Bu. Jadi tidak instan begitu Bu. Itu
bedanya antara obat herbal dan obat kimia ya. Nah, sekarang bagaimana interaksinya di dalam tubuh kita gitu? Apakah boleh kita sedang apa namanya menggunakan obat herbal begitu obat kimia gitu ya. Kita tambah dengan obat herbal. Nah, kalau di kami Bu di penyehat tradisional begitu ya, di herbalis begitu ya. Itu ada 4 situasi Bu ya. Kalau misal jadi ada penyakit yang bisa diobati oleh herbal saja gitu ya Bu ya. Kemudian obatnya itu obat apa namanya obat kimia dan juga obat herbal 3 sorry. Kemudian yang hanya bisa diobati oleh obat kimia saja gitu Bu. Jadi kita juga kalau misalkan dia sudah kronis sudah tidak bisa Bu, herbal juga tidak bisa, oh kita bisa, enggak juga begitu herbalis juga ya. Nah jadi, terkait dengan interaksi, herbal ini ya, interaksi herbal dan obat kimia itu bisa terjadi, bisa Bu, karena memang semua dua-duanya punya senyawa yang aktif Bu ya, yang aktif bersama-sama memperbaiki di dalam tubuhnya. Nah, tapi, interaksi tersebut bisa jadi gitu ya Bu ya, efeknya semakin kuat begitu. Jadi setelah dicampur dia lebih bagus begitu ya. Kemudian ada juga yang efeknya semakin berkurang atau malahan tidak ada sama sekali ya. Jadi memang untuk pengobatan ini ibu-ibu kalau untuk pengobatan herbal memang sebaiknya ibu-ibu datang ke herbalis gitu ya, ke Sinse ya, ke ahli herbal misalkan. Jangan apa namanya ya, jangan berdasarkan resep gitu. Kalau misalkan ibu mau gunakan untuk pengobatan Bu, supaya ramuan yang diberikan itu tepat begitu Bu ya. Karena kan ada apa obat yang tidak boleh dicampurkan Bu. Misalkan ya Bu ya. Misalkan obat apa namanya obat untuk pengencer darah misalkan Bu, apa tuh, aspirin begitu ya Bu ya. Nah, jika menghindari kalau Ibu, makan makanan mengkonsumsi obat-obatan seperti aspirin begitu Bu, eee, ya apa, dihindari gitu, misalkan banyak makan bawang putih ya, jahe itu karena sifatnya sama Bu, gitu ya. Jadi dia mengencerkan darah gitu ya. Ginseng kayak gitu tuh nggak boleh. Jadi, ada beberapa hal tadi ya, yang tidak bisa dikonsumsi bersama-sama ya. Jadi nanti bisa-bisa perdarahan gitu ya, Bu. Nah itu yang tahu itu kan itu tadi ya, Sinse ataupun ahli herbal atau herbalis. Jadi, kalau ditanya tadi bagaimana mekanismenya tadi saya sampaikan, jadi bisa memperkuat, bisa mengurangi atau menghilangkan sama sekali ya. Jadi kalau ibu-ibu mau menggunakannya lebih baik tadi konsultasi ke herbalis atau Sinse ya, dan juga dokternya. Itu mungkin Bu Siti dari saya. Sebetulnya Baik, Bu. banyak ya, eee eee, sedikit saya ulas nih, kasihan. Itu tadi obat herbal yang kumaha eta nu bau ketek itu cenanya eta tadi ada di situ. Nah, itu bisa Bu pakai teh hijau ya, teh hijau dikompres 10 sampai 15 menit ya, atau pakai lemon kalau pada remaja ya, kalau di herbal. Terus kalau untuk yang tumor gitu ya Bu ya, tumor itu dia butuh, antiinflamasi ya, antiinflamasi ataupun juga antimikroba. Itu ada di dalam itu Bu, kunyit putih ya, ada di dalam jahe merah itu bagus. Kemudian ada di daun sirsak, mengkudu, satu lagi itu Keladi sambiloto tikus minta. Jadi yang apa yang pahit-pahit itu bagus ya. Tapi kalau untuk resep ramuan dan lain-lain, tadi sebaiknya ke herbalis atau ibu-ibu tadi ya pelatihan mungkin ya, herbal gitu ya. Untuk itunya apa tuh dosisnya begitu ya. Karena memang ada dosis-dosis tertentu ya. Itu mungkin Bu Siti, terima kasih mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu. Amin, amin ya Allah. Ya, baik. Terima kasih Bu Dr. Yanti. Tadi yang bertanya, ini Ibu namanya siapa tadi? Iip, Bu. Oh, Bu Iip. Iip, Bu. Bu Iya, Iip. Ibu Iip ya. Iya, saya lihat Iya, Bu. ininya Iptis. Iya, Iya, Bu. Bu Iip. Ipti. Udah jelas ya, Bu Iip ya? Alhamdulillah, Bu. Sudah. Terima kasih, Bu. Iya, Sama Bu semakin Iip. penasaran justru semakin bagus ya. Ke depan semakin penasaran, ingin berbagai macam herbal yang ingin diketahui, bagaimana dosisnya, bagaimana penggunaannya. Jadi nanti kita perlu mungkin untuk mengadakan pelatihan selanjutnya ya. Baik, terima kasih Tunggu. Ibu-ibu tadi sudah terjawab semuanya ya. Mohon maaf
barangkali ada penanya yang belum bisa dijawab pada sesi webinar kali ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan nanti bisa terjawab pada sesi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Bu Lina, Bu Rifa, dan Bu Dr. Yanti. Masih semangat Ibu-Ibu? Halo? Semangat, jaya, Semangat, jaya. Bu. Ya, Bu. Masih ingat ya jaya-jaya Luar ya? biasa. Siapa nih Bu Bunga kayaknya ya? Enggak, Bu. Kalau Semangat, saya semangat. jawab halo, jawabnya apa Bu? Hai. Hai. Kalau saya tanya hai, jawabnya Halo. Halo. Sudah lupa semuanya. Baik. Doha. Dan demikianlah untuk webinar pada siang hari ini. Alhamdulillah semua telah berjalan dengan lancar ya. Dari semua narasumber tadi telah memberikan ilmunya masing-masing ya, dan sangat membuat kita membuka wawasan kita bahwa banyak sekali terapi-terapi yang bisa kita aplikasikan dalam pelayanan kebidanan khusus. Nah, karena tadi Ibu Ika ada pantun, Bu Lina juga ada pantun, saya juga tadi barusan bikin pantun. Cakep. Saya minta catatnya ya Bu ya, walaupun nggak tahu nih bener enggak. Jalan ke Cirebon lewat Gunung Jati. Cakep. Bob. Tidak lupa wisata dan kulinernya. Cakep. Terima kasih Bu Lina, Bu Rifa, dan Bu Yanti. Sampai jumpa di seminar kita berikutnya. Mantap, mantap. Untuk sesi dari narasumber pertama Bu Erlina S. Dewantara SPSI Psikolog, kemudian narasumber yang kedua Ibu Rifatunisa MTRK, dan Ibu narasumber yang ketiga Ibu Dr. Yanti Herawati SSM. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan pengalamannya, dan saya ucapkan selamat untuk ibu-ibu yang sudah bisa selesai sampai dengan sesi akhir. Alhamdulillah ya, jangan meninggalkan Zoom dulu ya. Ada kejutan dari Ibu Kaprodi dari panitia bahwa penanya tadi untuk 5 penanya pertama itu akan mendapatkan door prize. Nanti akan dijapri secara langsung oleh Ibu Agi. Wah, Asik, dapat. Ya, dan yang kurang beruntung, tenang Bu, masih ada sesi berikutnya ya. Mudah-mudahan nanti ada webinar atau ada kesempatan berikutnya, apakah dalam webinar ataupun pelatihan ya. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi untuk ketiga narasumber, dan saya kembalikan kembali kepada MC, kepada Bu Ika. Oh ya, sebelumnya ada simbolis untuk pemberian sertifikat. Pemberian sertifikat simbolis yang pertama kepada narasumber disampaikan kepada Ibu Herlina S. Dewantara SPSI Psikolog sebagai narasumber pada seminar kali ini, implementasi terapi komplementer dalam kesehatan mental dan kesehatan reproduksi. Terima kasih Bu Lina. Iya, terima kasih kembali. Ya baik, untuk sertifikat berikutnya secara simbolis disampaikan kepada narasumber berikutnya. Pada Ibu Rifatunisa MTRK CHCHT sebagai narasumber implementasi terapi komplementer dan kesehatan mental dan kesehatan reproduksi. Terima kasih Bu Siti, Bu Lina, dan Bu Dr. Yanti. Baik, terima kasih Bu Rifa. Dan untuk sertifikat berikutnya kepada narasumber yang ketiga, disampaikan kepada Dr. Bidayanti Herawati SSM sebagai narasumber pada
webinar implementasi terapi komplementer dalam kesehatan mental dan kesehatan reproduksi. Terima kasih Bu Dr. Yanti. Nuhun Bu Siti. Sarang Sadayana dari Stikes Cirebon. Sukses selalu Stikes Cirebon. Amin, amin, Amin. amin. Insyaallah. Jaya, jaya, jaya. Oh ya lupa. Jaya. Tinggalan. Baik, untuk selanjutnya saya silakan kembali kepada MC, pada Bu Ika. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Siti. Kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk para narasumber kita hari ini yang luar biasa. Oke, ini adalah sesi yang ditunggu. Sesi yang ditunggu-tunggu Bu, ada door prize. Ini saya sudah dapat kiriman dari Bu Kaprodi untuk nama-nama yang mendapatkan door prize-nya. Ada 5 orang yang beruntung mendapatkan imani 500.000 masing-masingnya. Masing-masingnya 100.000 Bu, maaf. Jadi ada 500.000. Yang pertama ada Ibu Bunga Permata Dewi. Kemudian ada Ibu Sri Sumartini. Kemudian Bu Ipti, Bu Uci Susilawati, dan satu lagi Ibu Erida Hutahian. Oke, nanti untuk para penerima door prize silakan menghubungi panitia, ya Bu ya. Acara selanjutnya yaitu acara penutup, tapi sebelum saya tutup, saya kasih pantun penutup juga ya Bu ya. Yap. Oke, udang rebon buah pepaya. Stikes Cirebon, jaya. Ferry Nisa pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sukses. Untuk para peserta webinar silakan mengisi presensi terlebih dahulu agar bisa menerima sertifikat e-sertifikatnya secara langsung ya Bu, terkirim ke email. Terima kasih Bu Herlina, Bu Dr. Yanti, dan Bu Rifa. Terima kasih Bu Ika, Bu Lina, dan Bu Dr. Yanti. Mohon izin live.